Kali ini saya akan membagikan cara menggambar denah rumah ukuran 6 kali 10 dengan 3 buah kamar tidur di AutoCAD. Kita buka aplikasi AutoCAD-nya. Yang pertama kali tentunya kita akan membuat layer seperti ini. Nah, tapi di sini saya sudah membuat layer terlebih dahulu dan lalu kita men-setting unit seperti ini dan OSNAP seperti ini. Tetapi di sini saya tidak melakukan settingan OSNAP dan unit lagi serta tidak membuat layer lagi karena saya sudah membuat layer dan menyeting unit serta OSNAP di tutorial di di dalam lembar kerja ini sebelumnya agar durasi video ini tidak terlalu panjang. Apabila Anda ingin mengetahui cara membuat layer dan men-setting unit serta OSNAP bisa dilihat di channel YouTube saya. Bisa dicari video dengan judul cara membuat layer dan pengaturan unit serta OSNAP untuk menggambar dan rumah di AutoCAD seperti ini. Oke, kita kembali ke AutoCAD-nya. Setelah itu kita pertama kali di sini membuat garis as. Pilih layer garis as di sini. Setelah itu tekan perintah REC atau rectangle pada keyboard lalu tekan enter. Setelah itu klik di sembarang tempat lalu tarik ke sembarang arah seperti ini. Masukkan ukuran 600 lalu tekan koma, masukkan lagi ukuran 1000 lalu tekan enter. Jadi ukuran 600 lebarnya dan 1000 panjangnya ini adalah sama dengan ukuran 6 kali 10 meter karena di sini kita menggunakan skala 1:100. Setelah itu kita klik ini garisnya lalu tekan X untuk memasukkan garis lalu tekan enter. Nah, ini kita klik satu garis sudah terpisah yang artinya garis lainnya tidak ikut terseleksi. Setelah itu kita akan membuat uh, menggandakan garis as ini untuk membuat bagian ruangan denah. Tekan perintah O pada keyboard lalu tekan enter. Setelah itu masukkan angka 300 lalu tekan enter. Klik di sini arahkan ke mari. Setelah itu tekan enter lagi, lalu tekan enter lagi, masukkan ukuran 120, lalu tekan enter. Klik di sini, arahkan ke mari, lalu klik di sini. Setelah itu tekan enter lagi, lalu tekan enter lagi, masukkan ukuran 150, lalu tekan enter. Klik di sini, lalu klik di sini. Setelah itu tekan enter lagi, tekan enter, masukkan angka 500, lalu tekan enter. Klik di sini, arahkan ke bagian bawah, lalu kita klik di sini. Setelah itu tekan enter lagi, masukkan ukuran 250, lalu tekan enter. Kita klik di sini, arahkan ke bagian bawah, lalu kita klik. Setelah itu ini kita tekan enter lagi, tekan enter, masukkan ukuran 275, lalu tekan enter. Kita klik di sini, arahkan ke bagian bawah, klik, lalu klik lagi di sini, arahkan ke bagian bawah, kita klik lagi. Setelah itu kita tekan enter, lalu tekan enter lagi, masukkan ukuran 300, lalu tekan enter. Klik di sini, arahkan ke bawah, lalu klik di sini. Seperti ini. Setelah itu tekan enter. Lalu kita akan memotong bagian yang tidak diperlukan, tekan TR, lalu tekan enter 2 kali. Yang pertama ini kita klik atau kita potong. Setelah itu ini kita klik atau kita potong juga. Setelah itu ini kita klik lagi. Lalu kita klik lagi atau potong bagian yang ini juga. Lalu ini
itu tekan enter. Di sini kita sudah selesai membuat ruangannya, tetapi ini ada satu yang tertinggal. Ini bisa kita tekan, klik ini lalu tekan O, enter, masukkan angka 250, lalu tekan enter, arahkan ke atas seperti ini, lalu klik di sini seperti ini, lalu tekan enter. Oke, langkah selanjutnya ini kita kurangi, kita arahkan ke samping, pastikan ini lurus, kita arahkan, masukkan angka 80 ke samping kiri, lalu tekan enter, lalu tekan escape, atau kita tambah lagi 20 biar pas menjadi 101 cm. Oke, sudah seperti ini. Langkah selanjutnya kita akan membuat kolom. Tekan perintah R, kita untuk membuat kolom, kita pilih layar kolom terlebih dahulu, lalu tekan perintah REC pada keyboard, lalu tekan enter. Klik di sembarang tempat, misal di sini, arahkan lagi dan tarik sembarang tempat, lalu masukkan angka 15, tekan koma, lalu masukkan lagi angka 15, lalu enter. Ini kita pindahkan, tekan M, enter. Untuk memindahkan, kita taruh di sini. Setelah itu ini tinggal kita copy, tekan CO, enter untuk mengcopy di bagian tengahnya, lalu tinggal tempatkan saja di bagian sudut sudut as, sudut pertemuan garis as yang memerlukan kolom seperti ini. Lalu setelah itu kita enter, kolom sudah selesai kita tempatkan. Setelah itu kita akan membuat dinding. Kita pilih layar dinding, lalu tekan perintah REC pada keyboard, lalu tekan enter. Lalu kita klik di sini, tarik ke mari, lalu tekan enter lagi, klik di sini, kita arahkan ke mari, lalu tekan enter lagi, klik di sini, arahkan ke mari, tekan enter lagi, klik di sini, arahkan ke mari. Setelah itu tekan enter lagi, kita klik di sini, arahkan ke mari. Setelah itu tekan enter lagi, klik di sini, arahkan ke bagian atas seperti ini. Klik di sini, lalu tekan enter lagi, klik di sini, arahkan ke bagian ini, klik di sini. Setelah itu tekan enter lagi, ini klik di sini, lalu ini klik di sini, arahkan kemari dan klik lagi di sini. Ini tekan enter lagi, klik di sini, arahkan kemari dan klik di sini. Lalu tekan enter lagi, ini kita klik di sini, arahkan kemari dan klik di sini, tekan enter lagi, ini kita klik di sini, arahkan ke mari, lalu klik di sini. Setelah itu tekan enter lagi, kita klik di sini, arahkan ke mari, lalu ini sepertinya tidak perlu, bisa kita hapus saja. Kita tarik sampai ke sini. Setelah itu tekan lagi RSC, tekan enter. Ini kita sambung, klik di sini, arahkan ke samping kanan sini, lalu klik di sini. Oke, kita sudah selesai dalam membuat dinding. Langkah selanjutnya kita akan menempatkan pintu dan jendela. Tapi kita cek dulu di sini apakah ada bagian dinding yang terbuka, yaitu di sini. Kita tekan perintah TR, lalu tekan enter 2 kali. Klik di sini,
klik di sini, lalu tekan enter. Nah, ini juga seharusnya terbuka. Ini untuk garis asnya tetap ada seperti ini. Skip. Ini adalah ruang yang menghubungkan antar ruang. Misal ini dari ruang ini ke sini, sini, sini. Oke. Setelah itu kita uh, pilih kembali ke layar garis as. Di sini ada kita cek untuk penempatan jendela. Oke, ini ada midpoint-nya. Kalau yang tidak ada midpoint harus kita buat terlebih dahulu agar memudahkan dalam menempatkan jendela. Jadi untuk yang di samping ini tidak ada midpoint-nya, kita tekan TR, enter 2 kali, klik di sini untuk memotong garis. Nanti kita buat ulang garisnya untuk acuan penempatan jendela. Lalu klik juga di sini. Lalu selanjutnya ini kita klik juga, lalu tekan enter. Setelah itu kita pastikan layar berada di garis as ini, lalu kita sambung garis yang terpotong, tekan L, enter. Klik di sini, klik di sini, lalu tekan enter. Ini tujuannya kita sambung agar ada garis tengah midpoint seperti ini untuk membantu penempatan jendela. Setelah itu tekan L lagi, tekan enter. Klik di sini, klik di sini, tekan enter, tekan enter lagi, klik di sini, arahkan ke lemari, lalu tekan enter. Setelah itu tekan enter lagi, klik di sini, arahkan ke bagian atas, klik di sini, lalu tekan enter. Oke. Langkah selanjutnya kita akan di sini juga nanti setelah kita menempatkan pintu, nanti kita buat juga ulang. Kita tempatkan pintu yang bagian depan terlebih dahulu. Kita pilih layar pintu dan jendela. Nah, ini saya sudah mempunyai pintu dan jendela untuk denah rumah ini. Saya tarik ke bagian atas agar lebih mudah dalam penempatannya. Nah, di sini saya tidak membahas lagi cara membuat pintu dan jendela untuk denah rumah ini, karena nantinya akan memakan durasi video yang agak lama. Apabila Anda ingin mengetahui cara membuat pintu dan denah rumah untuk uh, di AutoCAD ini, bisa lihat di video saya sebelumnya yang sudah saya upload di channel saya, yaitu video berjudul cara membuat pintu dan jendela untuk denah rumah di AutoCAD. Oke, kita kembali ke gambar denah rumah ini. Setelah itu ini ada pintu yang seperti ini, kita copy, ini kita klik, tekan CO, enter, mengkopinya, klik di sini, lalu kita tempatkan di bagian depan ini, klik di sini. Setelah itu tekan enter, lalu kita kembali ke layar garis as dulu. Nah, ini kita potong lagi, tekan TF, lalu tekan enter 2 kali, klik di sini, tekan enter, lalu tekan L, enter, klik di sini untuk menyambung garis, dan klik di sini, lalu tekan enter. Ini kita cek sudah ada midpointnya. Untuk penempatan jendela, lalu klik di pilih kolom dan jendela lagi. Setelah itu kita gunakan ini, kan CO, enter. Kita taruh jendela yang ini di sini, di midpointnya, klik di midpoint seperti ini. Setelah itu di sini juga ada jendela seperti ini, klik di sini. Lalu tekan skip. Setelah itu kita tempatkan dahulu jendelanya, kalau tidak ini kita copy, kita taruh di bagian ini. Sini, lalu ini lagi kita taruh di sini. Setelah itu ini juga
Kita taruh di sini dan ini kita taruh di sini juga. Setelah itu tekan escape, lalu ada jendela eh, yang ini, tekan CO, enter untuk mengcopy, lalu kita tempatkan di sini. Kita klik di sini, lalu tekan escape. Kalau oke, kita cek untuk jendela di sini sudah ada, lalu di sini sudah ada, lalu di sini, di sini, di sini sudah ada, di sini juga dan di sini. Jadi jendela sudah kita taruh di tiap ruangan. Setelah itu kita akan naruh pintu lagi. Ada pintu model seperti ini. Tekan CO, enter untuk mengcopy di sini. Lalu kita klik di sini. Setelah itu pintunya yang sama kita tempatkan di sini. Setelah itu tekan escape. Lalu ada pintu yang seperti ini untuk kamar mandi dan CO enter. Ini kita klik di sini, kita taruh pintunya di sini. Setelah itu tekan escape. Nah, setelah itu ada lagi pintu di sini. Ini kita copy sekaligus, tekan CO enter, klik di sini. Ini kita tempatkan di bagian ini, klik di sini. Lalu tekan escape. Dan ini kita geser, enter, menggesernya, klik di sini, geser ke sini. Jadi kurang lebih sudah seperti ini. Kita cek peruangan, di sini sudah ada pintu, di sini ada, lalu di sini juga ada. Ini ruang terbuka, lalu sudah ada pintu, di sini juga sudah ada. Oke, sudah selesai dalam penempatan pintu. Selanjutnya kita akan memotong dinding yang menutupi pintu. Tekan TR, lalu tekan enter 2 kali. Nah, kita klik di sini, lalu di sini untuk menghilangkan dinding yang menghalangi pintu. Bagian luarnya saja, sedangkan bagian dalam tidak perlu diklik. Oke, sudah selesai semua. Selanjutnya ini juga untuk teras ini kita klik. Oke, seperti ini. Setelah itu tekan enter. Langkah selanjutnya kita akan membuat garis bantu untuk penempatan dimensi terlebih dahulu. Tekan perintah L pada keyboard lalu tekan enter. Klik di sini, arahkan ke bagian atau kita pilih layar garis bantu terlebih dahulu. Tekan L, enter. Klik di sini, arahkan ke bagian atas, masukkan angka 50, lalu tekan enter. Setelah itu tekan enter lagi, lalu tekan lagi enter. Klik di sini, arahkan ke bagian samping kiri, masukkan angka 50, tekan enter, tekan enter. Oke. Selanjutnya sama juga di sini tekan enter lagi, kita buat garis seperti tadi. Oke, di sini juga sama, kita buat garis seperti tadi. Setelah itu di sini juga sama, kita buat garis seperti tadi. Lalu ini kita pindahkan ke bagian bawah. Pastikan dia sejajar. Oke, ini sudah sejajar, klik sini. Setelah itu kita copy ini, CO, enter. Ini kita copy di sini.
lalu tekan escape. Setelah itu ini juga kita copy di sini, di sini, di sini, sini, lalu tekan escape. Lalu ini juga kita copy, kita taruh di sini, lalu di sini, lalu di sini, lalu tekan escape. Kalau sudah semua, lalu ini kita copy juga, CO, enter, kita klik di sini, arahkan kembali dan klik di sini, lalu kita copy juga di sini, lalu tekan escape kalau sudah. Setelah itu ini bisa dihapus karena tidak dipakai lagi. Nah, setelah itu kita akan membuat dimensi, klik dan pilih layer dimensi. Nah, untuk membuat dimensi ini sebenarnya perlu kita setting terlebih dahulu melalui kotak Dimension Style Manager yang sekaligus bisa kita setting text style managernya juga. Tetapi di sini saya sudah melakukannya terlebih dahulu agar video ini tidak terlalu memakan durasi yang panjang. Apabila Anda ingin mengetahui cara mengatur dimensi style manager dan text style manager, bisa dilihat di video di channel saya, video yang berjudul cara mengatur dimensi dan text style untuk menggambar dan rumah di AutoCAD ini. Oke, kita kembali lagi ke sini. Setelah itu tekan perintah key dim pada keyboard lalu tekan enter. Kita seleksi ini garis bantu bagian atas ini. Setelah itu tekan enter. Lalu tarik ke bagian atas kurang lebih sepanjang garis bantu ini juga seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini. Lalu tekan enter lagi. Seleksi lagi yang di sini seperti ini. Tekan enter. Tarik kurang lebih sepanjang seperti ini. Ya, hasilnya seperti ini. Nah, setelah itu kita juga akan menyeleksi yang ini, tekan enter lagi, kita seleksi bagian ini, bagian samping ini, klik di sini, lalu tekan enter, tarik ke samping kanan, kurang lebih sepanjang ini, sepanjang garis bantu tadi juga, seperti ini, kurang lebih seperti ini. Setelah itu, sama juga yang garis bantu di sebelah kiri ini juga, tekan enter lagi, lalu kita seleksi ini. Setelah diseleksi, tekan enter, tarik ke samping kiri seperti ini, kurang lebih sepanjang garis bantu ini juga, seperti ini, lalu klik. Nah, ini hasilnya seperti ini. Eh, Setelah itu, kita akan membuat dimensi secara keseluruhan. Tekan DIM pada keyboard, tekan enter. Kita klik di sini, arahkan ke bagian atas, klik di sini, lalu arahkan ke atas seperti ini. Oke, lalu kita klik di sini. Setelah itu, klik lagi di sini, arahkan ke mari, klik di sini, tekan ke atas, klik di sini, tekan escape. Oke, bisa kita lihat ini lebarnya 600 dan panjangnya 1000 atau 6 kali 10 meter karena ini skala 1:100. Setelah membuat dimensi, kita akan membuat teks. Klik di sini di layer teks, pilih layer teks. Setelah itu tekan perintah T pada keyboard lalu tekan enter. Kita klik di sini, lalu kita buat tulisan teks seperti ini. Kita seleksi ini, pilih yang ini bagian tengah, lalu klik di luar kotak. Setelah itu, ini bisa kita geser apabila kurang di tengah. Lalu ini kita klik, lalu tekan CO, enter untuk mengcopy, klik di sini. Kita taruh di tiap ruangan. Nanti akan kita edit. Skip. Setelah itu tekan ED pada keyboard, lalu tekan enter. Untuk mengedit teks, klik di teksnya, lalu ini ubah namanya, kita seleksi ubah namanya, ketik di keyboard, ini adalah teras, lalu klik di luar kotak. Setelah itu klik lagi di sini,
Nah, ini adalah kita seleksi lagi, ini ganti namanya menjadi ruang tamu. Lalu klik bagian luar, begitu juga untuk yang lainnya, tinggal kita klik dan seleksi untuk mengedit. Ini kamar satu, ini ruang keluarga, ini kamar dua, ini dua kotak, ini dapur, satu lagi dua kotak, ini klik sini, ini kamar tiga, klik di luar kotak, ini klik di sini, ini kamar mandi atau WC, kita singkat KM garis miring WC, klik di luar kotak, lalu tekan enter. Ini agak ke pinggir, kita geser dengan perintah move atau M, kita tarik geser ke sini. Oke, kurang lebih hasilnya seperti ini. Ini sudah kita beri teks di tiap ruangan. Langkah selanjutnya kita akan memberi arsiran. Kita nonaktifkan dulu layer garis bantu, garis as, dan dimensi untuk mempermudah dalam penempatan arsiran. Lalu pilih layer kolom, klik di layer kolom seperti ini. Sesudah itu tekan perintah H pada keyboard, lalu tekan enter. Lalu muncul tab Hedge Creation. Nah, di sini ada jenis arsiran solid, pilih atau klik yang solid. Kalau tidak muncul di sini jenis arsiran solid, bisa diklik tanda panah ke bawah yang kecil ini. Cari di sini jenis arsiran yang bernama solid. Lalu tinggal diklik ini arsiran yang bernama solid. Lalu ini tinggal diklik saja di bagian kolom ini. Setiap ada kolom seperti ini. Klik di semua bagian kolom. Oke, kalau sudah selesai, tekan enter. Setelah itu kita pilih lagi layer dinding. Ini di layar dinding, lalu tekan H lagi, tekan enter. Kita akan memberi arsiran pada dinding. Pilih jenis arsiran yang bernama ANSI32, klik ini. Kalau tidak ada terlihat di sini jenis arsiran yang bernama ANSI32, bisa diklik tanda panah kecil ke bawah ini, klik ini. Lalu di sini tinggal dicari arsiran bernama ANSI32, klik di ANSI32. Lalu untuk skalanya tetap 1 seperti ini. Setelah itu ini tinggal diklik saja pada bagian dinding seperti ini, klik di sini, di sini, di sini. Oke, kita klik pada setiap bagian dinding untuk memberi arsiran pada dinding seperti ini. Oke, setelah memberi arsiran pada dinding, tekan oh, di sini ada yang satu lagi tinggal, klik di sini. Oke, setelah itu bisa tekan enter pada keyboard. Setelah itu kita akan memberi arsiran pada teras, masih berada di layar dinding ini. Lalu tekan H, enter. Eh, Muncul kotak tab head creation di atas ini. Lalu di sini pilih arsiran jenis angel. Lalu lihat di sini ada tanda panah ke bawah. Kalau tidak muncul tulisan angel ini, klik yang ini. Kalau tidak muncul, lalu dicari arsiran jenis angel. Nah, kalau sudah dapat, klik angel, tulisan arsiran jenis angel. Setelah itu untuk skalanya kita buat 5, lalu tekan enter. Lalu tinggal kita klik di terasnya seperti ini, klik di sini.
lalu tekan enter kalau sudah. Oke, setelah itu kita akan mengaktifkan lagi layar yang lampunya padam atau nonaktif seperti ini, seperti layar dimensi dan garis as. Tinggal diklik saja di bagian lampunya, sedangkan untuk layar garis bantu kita biarkan nonaktif saja seperti ini karena tidak terpakai. Oke, kita tutup ini kotak command lainnya agar tidak mengganggu. Tekan perintah Z pada keyboard, lalu tekan enter, lalu tekan E pada keyboard, lalu enter untuk zoom keseluruhan gambar di layar kerja AutoCAD ini. Nah, inilah hasil akhir dari gambar denah rumah ukuran 6x10 dengan 3 kamar tidur dalam skala 1:100. Oke, kita review singkat. Di sini yang pertama di bagian depan ada teras dengan ukuran 3x1,5 meter. Lalu ada kamar tidur pertama dengan ukuran 3x2,5 meter. Lalu ada ruang tamu dengan ukuran 3x3 meter. Lalu ada ruang keluarga dengan ukuran 3x2,5 meter. Lalu ada kamar 2 dengan ukuran 3x2,75 meter. Lalu ada dapur dengan ukuran 3x2,5 meter. Lalu ada kamar tidur yang ketiga dengan ukuran 3x2,75 meter. Lalu ada kamar mandi dan WC dengan ukuran 1,8 kali 1,5 meter. Nah, oke. Jadi inilah tampak keseluruhan dari denah rumah ini. Oke, sekian video yang dapat saya bagikan kali ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya dan terima kasih.